Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Antoni Bahri, NPM 1914-13-1046, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan membuat video tugas pengganti UAS yang bertemakan COVID-19, peluang dan dampak terhadap sektor pertanian. Mata kuliah pengantar ilmu pertanian, dosen pengampu Dr. Maya Rianti, SPMSI. Saya di sini akan menjelaskan apa itu COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2 pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, China pada Desember 2019. COVID-19 telah menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Jumlah kasus positif corona atau COVID-19 di Indonesia terus bertambah. COVID-19 sebelumnya dikenal sebagai novel 201 novel coronavirus atau 2019 nCoV, penyakit pernapasan. Sebelum Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan nama resmi sebagai COVID-19 pada bulan Februari 2020. Gejala yang timbul akibat COVID-19 atau COVID-19 yang paling umum adalah batuk kering, demam, dan sesak napas. Diperkirakan bahwa gejala dapat muncul antara 2-14 hari setelah paparan, walaupun ada kasus terisolasi yang menunjukkan ini mungkin lebih lama lagi. Jika mengalami gejala, kita harus tinggal di rumah untuk mencegah menyebarnya penyakit ke masyarakat. Mengenakan masker wajah yang akan membantu mencegah penyebaran penyakit ke orang lain. Menurut penelitian terbaru yang diterbitkan dalam Annals of Internal Medicine pada 10 Maret 2020, periode inkubasi rata-rata diperkirakan 5 hari dan sampai semua 98% pasien yang telah terinfeksi akan mengalami gejala dalam 12 hari. Cara penularan COVID-19. Yang pertama adalah transmisi tetesan atau tetesan pernapasan besar, misalnya orang yang bersin atau batuk. Yang kedua, transmisi aerosol, ketika seseorang batuk atau di dalam ruangan. Yang ketiga, transmisi kontak, menyentuh permukaan yang terkontaminasi, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata. Yang keempat adalah transmisi langsung atau ciuman, berjabatan tangan, dan lain-lain. Cara terbaik untuk mencegah infeksi COVID-19 adalah dengan menghindari paparan virus. Cuci tangan secara teratur dan menyeluruh dengan sabun dan air, atau gunakan pembersih tangan berbasis alkohol. Tindakan yang lain membantu mencegah penyebaran COVID-19. Hindari kontak dengan orang lain yang sakit, hindari menyentuh mulut, hidung, mata, dan wajah, ataupun tutup batuk dan bersin dengan tisu atau kesiku. Bersihkan permukaan dengan disinfektan atau larutan pembersih berbasis alkohol atau pemutih paling cocok untuk coronavirus. Untuk diketahui, masker wajah tidak akan melindungi kita dari COVID-19, tetapi akan membantu mencegah penyebaran penyakit ke orang lain. Lakukan jarak sosial kurang lebih 1-2 meter antar orang per orang saat berada di kerumunan keramaian. Apa yang harus dilakukan jika melakukan kontak dengan seseorang yang sakit atau yang terkena coronavirus? Jika telah terpapar pada seseorang yang dites positif COVID-19 atau seseorang yang menunjukkan gejala COVID-19, mungkin diperlukan waktu hingga 2 minggu untuk gejala muncul. Agar kita dan orang lain aman, kita harus mengisolasi diri dari orang lain selama 14 hari. Apa itu arti isolasi diri? Mengisolasi diri sendiri berarti menjauh dari situasi di mana kita dapat menulari orang lain. Ini berarti situasi apapun di mana kita dapat melakukan kontak dekat dengan orang lain atau kontak tatap muka lebih dekat dari 3 kaki selama lebih dari 15 menit, seperti pertemuan sosial, pekerjaan, sekolah, pusat penitipan anak atau prasekolah, universitas, dan pendidikan lainnya, termasuk rumah ibadah, perawatan lansia, dan fasilitas perawatan kesehatan, penjara, pertemuan olahraga, restoran, dan semua pertemuan publik. Kita tidak boleh berbagi piring, gelas minum, gelas, peralatan makan, handuk, bantal, atau barang-barang yang lainnya yang dengan orang lain di luar rumah. Setelah menggunakan barang-barang ini, kita harus mencucinya dengan sabun dan air, menempatkannya di mesin pencuci piring untuk membersihkan atau mencuci
isinya di mesin cuci piring. Faktor resiko: para ilmuwan masih meneliti faktor resiko COVID-19, tetapi dari China, CDC menunjukkan bahwa orang tua dan orang yang menderita kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti penyakit jantung, penyakit pernapasan atau diabetes atau penyakit lainnya memiliki resiko lebih tinggi meninggal akibat penyakit tersebut. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa perokok mungkin lebih rentan terhadap virus SARS-CoV-2. Ada juga bukti yang menunjukkan bahwa orang yang menggunakan e-rokok atau vaping berada pada risiko yang jauh lebih tinggi terkena infeksi pernapasan serius. Ada beberapa peluang di sektor pertanian di saat COVID-19. Yang pertama, sektor pertanian sebagai sektor pengaman di saat pandemik, sehingga harus dijadikan peluang yang besar oleh para petani untuk terus menjadi pahlawan bagi bangsa ini dengan tetap melaksanakan produksi sesuai standar operasional produk atau SOP, terutama dalam melakukan usaha tani komoditas-komoditas sesuai anjuran Kementerian Pertanian, yaitu padi, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, telur, bawang merah, dan cabai. Juga produk olahannya sehingga senantiasa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Yang kedua, dengan kondisi saat ini dapat berpeluang dalam mengurangi saluran pemasaran produk pertanian, sehingga para petani dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dengan tidak banyaknya lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat sehingga efisien proses pemasaran. Yang ketiga adalah digitalisasi pada sektor pertanian sangat berpeluang tinggi, baik itu mulai dari proses budidaya sampai proses pemasaran dari pertanian tradisional atau konvensional beralih ke pertanian modern, sehingga hal ini akan menumbuhkan minat kaum milenial dalam berusaha di sektor pertanian, sehingga kebijakan pembangunan pertanian dalam menguatkan sektor pertanian dalam negeri dan juga sebagai salah satu upaya dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor dapat diwujudkan saat ini dengan kondisi pandemik COVID-19. Justru peluang sangat besar, maka pertanian tangguh sebagai penghasil bahan pangan dan meningkatkan produksi dapat terwujud. Ada 6 dampak mempengaruhi sektor pertanian saat pandemik COVID-19. Yang pertama, harga pasar dan pertanian. Ketika melihat meningkatnya tingkat kepedulian rekomendasi untuk jarak sosial, mengurangi perjalanan, mengurangi keramaian, penutupan, dan praktik perlindungan lainnya untuk memperlambat penyebaran COVID-19, konsumen akan membuat kesulitan sehingga akan mempengaruhi stabilitas atau supply dan demand barang dan jasa serta harga yang kemungkinan meningkat. Yang kedua, rantai pasokan pangan melambat dan kekurangan karena penyaluran logistik pertanian terganggu. Yang ketiga, kesehatan petani. Petani adalah populasi relatif orang tua dibandingkan dengan populasi pekerja umum. Sensus penduduk 2017 menunjukkan usia rata-rata petani hampir 58 tahun usianya. Operator pertanian utama berusia 65 tahun ke atas atau 11,7%. Jika COVID-19 ini tidak terbendung hingga menembus petani, dampaknya menimbulkan kepanikan masyarakat bahwa akan menambah keterpurukan produksi pangan. Yang keempat, tenaga kerja dan pertanian. Petani akan rentan jika infeksi tak terbanding atau terbendung. 5. Keselamatan pekerja dan alat pelindung diri atau APD. Para peternak kemungkinan sangat rentan karena berbaur dengan kotoran. Yang keenam, kerusakan sumber daya pangan. Karena sayuran dan buah-buahan akan rentan dihinggapi virus. Hal ini disebabkan buah-buahan mudah membusuk. Secara khusus, COVID-19 sangat berdampak pada pertanian daerah. Salah satu dampak COVID-19, salah satunya pertanian Sumatera Barat. Beberapa wilayah pertanian di Sumatera Barat yang sempat disurvei memang terjadi penurunan pemesanan hasil panen dari pasar yang sangat drastis. Hal ini disebabkan mulai sepinya pasar dan pelanggan. Solusi yang diharapkan, beberapa harapan petani di tengah wabahnya virus corona atau COVID-19 ini tetap dapat melaksanakan aktivitas bertani seperti biasanya dan selalu mendapat edukasi dari berbagai instansi mengenai wabah virus corona atau COVID-19 dan penanganan dalam mengurangi penyebaran virus corona. Dan para petani menginginkan untuk diadakan pos-pos penanganan virus corona di setiap desa-desa yang mereka tempati. Hendaknya
pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus berkontribusi memastikan pertanian berjalan lancar dan aman, terkhusus bahan pangan dan bahan pokok, terutama dari berbagai kondisi pertanian seperti terjadinya serangan OPT. Mempercepat merealisasikan kebijakan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pertanian dalam negeri. Melalui Kementerian Pertanian telah mengeluarkan keputusan pencegahan dan perlindungan COVID-19. Pertama, penyediaan bahan pangan pokok utamanya beras dan jagung bagi 267 juta masyarakat Indonesia. Yang kedua, percepatan ekspor komoditas strategis dalam mendukung keberlangsungan pertanian dalam ekonomi nasional. Ketiga, sosialisasi kepada petani dan kepada petugas lapangan untuk pencegahan perkembangan virus corona sebagaimana standar. Yang keempat, pembuatan dan pengembangan pasar tani di setiap provinsi, optimasi pangan lokal, koordinasi infrastruktur, logistik, dan e-marketing. Yang kelima, program kegiatan padat karya akan sasaran pembangunan pertanian dicapai dan masyarakat langsung menerima dana tunai. Sekian penjelasan dari saya. Apabila salah-salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.